Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa peserta kursus SAP. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan chapter 3 yaitu master data gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana cara membuat master data untuk modul procurement. Jadi saya mulai, nanti kita akan melihat master data apa saja yang dibuat dalam modul procurement. Baik, saya akan tunjukkan beberapa tayangan terlebih dahulu sebelum kita mulai membuat master data. Ya, jadi ketika Anda perhatikan, ketika Anda membuat purchase ya, atau membuat proses dari procurement, itu ada dua master data yang harus Anda buat. Yang pertama adalah master data terkait dengan material master record. Kemudian yang kedua yaitu data terkait dengan vendor. Ya. Jadi dalam proses procurement itu ada dua master data yang Anda buat, yaitu material dan vendor. Ya. Baik, yang pertama kita akan lihat bagaimana kita membuat vendor master. Jadi kalau Anda perhatikan vendor master data, nah di dalam vendor master data itu dikelompokkan ada 3 data nanti yang Anda harus buat. Yang pertama adalah general data. General data itu adalah terdiri dari informasi alamat, kemudian informasi bank, dan lain sebagainya. Sedangkan pada company code data, itu adalah informasi yang harus Anda masukkan adalah account information, ya, kemudian account information, setelah itu ya, account information, payment transaction, correspondent, withholding tax. Kemudian bagian yang ketiga yaitu purchasing organization data, ya. Nah, itu adalah bagaimana cara Anda membuat atau bagian-bagian dalam vendor master data. Baik, kita coba membuat data master untuk vendor. Jadi Anda bisa melihat contoh di exercise-nya. Jadi Anda membuat data master vendor. Oke. Baik, kita masuk ke SAP-nya terlebih dahulu. Ya, jadi kita lihat masuk ke SAP, di usernya tadi Anda masukkan ya, jadi sesuaikan dengan username Anda, kemudian password. Ya, jadi Anda aktifkan dulu websitenya. Oke. Ya, jadi kliennya Anda masukkan, kliennya adalah 929. Kemudian masukkan user Anda.
disertai dengan password. Kemudian diklik saja log on. Ya. Baik, yang pertama kita akan coba membuat data master, khususnya adalah vendor. Ya. Jadi untuk membuat vendor baru, tiketnya adalah XK01. Ini Anda masukkan di sini XK01. Ya. Nah, kemudian Anda masukkan data vendornya, yaitu TK500 YD, itu sesuai dengan kelas Anda. Ya, ini Anda masukkan data vendornya TK500 YD, ya. Jadi D-nya itu adalah sesuai dengan kelas, 03 dan seterusnya itu adalah sesuai dengan user Anda. Kemudian jangan lupa Anda masukkan company code-nya 1000. Kemudian purchasing organization-nya adalah 1000. Kemudian account group-nya Anda masukkan ZTMM. ZTMM. Nih, Anda masukkan ZTMM. Kemudian kalau sudah, Anda bisa tekan enter. Nah, yang berikutnya adalah Anda masukkan beberapa data. Jadi Anda perhatikan kalau di buku itu tab mana saja yang Anda isi, Anda bisa lihat di sini. Oh, jadi kalau Anda perhatikan di sini create vendor, Anda pada tab address. Ya. Jadi pada tab address Anda masukkan data title-nya itu adalah company. Jadi Anda pilih title-nya adalah company di sini. Kemudian nama itu Anda sesuaikan dengan yang ada di buku. Jadi namanya adalah High Speed GR. Speed GR, masukkan user Anda. Kemudian search term-nya di sini Anda masukkan SCM 500 user Anda. SCM 500, kemudian disertai dengan user Anda. Kemudian Anda masukkan ini informasi street house number, kemudian postal code atau city, country, region, dan language. Ini jadi Anda masukkan sesuai dengan informasi yang ada di modul Anda. Jadi street house-nya di situ Lincoln Street, ya. Anda masukkan sesuai dengan informasi yang ada di buku. Bukan. Nomor, kemudian postal code-nya Anda masukkan 81549, country-nya, ini Anda masukkan Munich, kemudian country-nya Anda masukkan DE, kemudian region-nya Anda masukkan 09, kemudian informasi language-nya sudah, ya. Kemudian Anda bisa klik aja next screen untuk beralih ke tab berikutnya. Nah, ini di bagian control. Jadi Anda perhatikan di contoh di situ control itu no input necessary, jadi tidak diperlukan editing terhadap informasi di tab control. Anda klik saja next screen. Kemudian Anda berada pada
payment transaction, itu juga tidak ada informasi yang perlu Anda lakukan perubahan atau Anda isi. Langsung saja di next screen. Nah, di informasi next screen itu ada informasi kontak person, itu juga tidak ada. Informasi tambahan, Anda klik saja next screen. Kemudian accounting information, ya, Anda masukkan rekon account sesuai dengan ada yang di informasi di buku, yaitu 16.00.00. Jadi 16 kosongnya 4 kali. Kalau sudah, diklik saja next screen sampai pada tab payment transaction accounting. Jadi payment transaction accounting Anda isikan payment terms yang di sini itu adalah 0002. Kemudian next screen, correspondent accounting, ini tidak perlu ada informasi yang perlu Anda tambahkan. Yang berikutnya adalah next screen. Nah, ini yang perlu Anda isikan adalah order currency. Anda masukkan order currency-nya adalah euro. Ya, euro, kemudian terms payment-nya adalah 0002. Kemudian Anda masukkan Incoterms-nya. Jadi kalau Anda ingin lihat apa sih 002, itu Anda bisa klik di sini. Ya, jadi seperti ada kaca pembesar, diklik aja. Maksudnya terms of payment 002 itu apa? Nah, ini ada penjelasannya di sini. Jadi kalau dalam waktu 14 hari, diskonnya adalah 3%. Dalam waktu, jadi ini kondisi, ya. Condition transaksi, ya, untuk transaksi pembayaran. Kalau dalam waktu 30 hari, diskonnya 2%. Kemudian jatuh tempo dari transaksi ini adalah 45 hari. Nah, itu tadi untuk terms of payment. Nah, apa itu Incoterms? Anda bisa klik Incoterms FH itu apa? Nah, Anda bisa lihat di sini. Di istilah-istilah, jadi FH itu adalah free house. Ya. Di informasinya Anda bisa lihat di sini untuk keterangan-keterangan yang mungkin Anda tidak paham. Nah, kalau sudah Anda masukkan datanya seluruhnya, Anda klik saja save. Ya. Sehingga kalau data sudah Anda masukkan, di sini ada informasi vendor TK500YD003 has been created for company 1000, purchasing organization 1000. Ya. Nah, yang selanjutnya, tadi Anda sudah membuat vendor yang baru. Nah, sekarang bagaimana Anda ingin melakukan perubahan terhadap data vendor, ya. Jadi Anda ingin merubah data vendor, Anda ingin tambahkan beberapa informasi terkait dengan salesperson-nya, ya. Jadi Anda tambahkan salesman-nya itu siapa, ya, atau informasi tambahan keterangan. Baik, untuk melakukan proses edit atau perubahan data terkait dengan master data vendor, maka tiketnya adalah MK02. Ya. MK02. Kalau sudah, tadi Anda yang lakukan perubahan ini, ya, di TK500YD 1000, kemudian yang Anda lakukan perubahan adalah purchasing data. Nah, kemudian tadi juga ada informasi di general datanya itu adalah kontak person, misalnya yang Anda ingin rubah. Kemudian tekan saja enter. Nah, ini informasi yang Anda ingin lakukan perubahan tadi. Kemudian yang Anda rubah adalah ya, jadi salesperson-nya tadi yang Anda rubah.
Ya, jadi salesperson-nya, kemudian nomor telepon, serta automatic purchase order. Di salesperson-nya Anda tambahkan keterangan, jadi sesuai dengan yang di buku, Mr. Fred Fisher, nomor teleponnya 089 123 1236 54. Kemudian jangan lupa di automatic purchase order diklik ya, sehingga terpilih. Nah, kalau sudah diklik saja save. Ya, jadi change has been save ya. Jadi tadi Anda melakukan perubahan terhadap informasi automatic purchase order ya, kemudian salesperson serta informasi nomor telepon dari salesperson. Ya. Jadi itu adalah contoh Anda melakukan atau membuat ya, jadi Anda membuat vendor baru ya. Anda membuat vendor baru. Baik, yang berikutnya adalah kita masuk ke material master record. Jadi bagaimana membuat master data untuk material atau persediaan. Baik, saya akan tunjukkan terlebih dahulu terkait dengan hal-hal yang apa saja yang perlu Anda pahami dalam menyusun atau dalam membuat material master. Oke, ini tadi sudah vendor master record. Yang berikutnya adalah material master record. Ya, jadi material master record. Jadi di dalam material master record ini tab yang ada, ya, jadi kalau Anda perhatikan tab yang ada itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang vendor. Jadi informasi ataupun kelompok data yang ada di material master record itu terdiri dari basic data, kemudian MRP, stock at plan atau storage location, accounting, storage, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kelompok data di material master record. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami juga, nah ini ya, jadi di dalam membuat material itu jadi nanti Anda juga diminta untuk mengisikan sektor industrinya apa. Ya. Kemudian disertai dengan tipe material. Ya. Kemudian setelah itu adalah reference. Baik, ini adalah jenis-jenis dari material yang ada di procurement, di model procurement, yaitu raw material, operating supplies, semi-finished product, and finished product. Ini adalah kategori dalam persediaan. Ya. Baik, kita coba saja membuat material master record. Ya, jadi membuat material master record ini ya. Jadi TM 500 sekian ya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, ini kita kembali lagi. Anda coba lihat buku Anda. Untuk membuat material master data, Anda bisa menggunakan Tikut MM01. Dimasukkan MM01.
Kemudian materialnya Anda masukkan materialnya itu TM500 YD sesuai dengan user Anda. Kemudian sektor industrinya itu Anda pilih mechanical engineering. Kemudian material type-nya itu adalah raw material, ya. Raw material. Oke, ini. Jadi saya ulangi lagi, materialnya itu Anda masukkan TM500YD, ini sesuai dengan tunjuk yang ada di Excel tadi ya, dan sesuaikan Anda user berapa. Kemudian sektor industrinya adalah mechanical engineering, material type-nya adalah raw material. Nah, kalau sudah Anda bisa pilih atau ditekan enter saja sampai dengan muncul select view seperti ini. Nah, untuk yang awal Anda pilih basic data 1, kemudian dipilih purchasing, kemudian dipilih purchase order text, kemudian dipilih general plan data storage 1. Ya, dipilih general plan data storage 1. Kalau sudah, diklik saja continue. Kemudian masukkan plan-nya, itu adalah 1000. Kemudian storage location-nya adalah 0001. Ya, jadi saya ulangi. Plan-nya Anda masukkan 1000, storage location-nya Anda masukkan 0001. Kalau sudah, diklik saja continue. Nah, Anda masukkan informasi sesuai yang ada di dalam buku. Jadi kalau Anda perhatikan saat ini Anda aktif di mana, ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya seperti ada garis seperti ini, berarti yang aktif adalah tab basic data 1. Ya, basic data 1. Anda masukkan material description-nya adalah headlight. Ya, headlight extra bright disertai user Anda. Kemudian base unit measure-nya Anda masukkan pieces. Di sini. Material group-nya Anda pilih atau Anda masukkan 003. Kemudian gross weight-nya ya, Anda pilih ke bawah ini ya, ini. Gross weight-nya 4. Kemudian net weight-nya 3,8. Kemudian weight unit-nya adalah kilogram. Ya. Ya, jadi Anda masukkan tadi, saya ulangi lagi. Anda masukkan namanya, di material description-nya di sini. Kemudian base unit measure-nya Anda masukkan PC. Material group-nya Anda masukkan 003. Kemudian gross weight-nya 4. Net weight-nya 3,8. Weight unitnya kilogram. Ya. Nah, kalau sudah Anda pilih additional data. Klik. Nah, additional data ini adalah tadi ya deskripsi dari persediaannya. Misal karena mungkin kliennya itu tidak hanya yang mengerti bahasa Inggris, tetapi juga ada klien yang perlu untuk ditranslate ke bahasa Jerman misalnya. Ini Anda masukkan saja language-nya seperti yang ada di informasi itu DE. Kemudian description-nya adalah skin wafer extra hell, itu sesuai dengan user Anda 03 ya.
scan waiver extra hell 03. Kalau sudah, kembali lagi ke main data. Nah, kalau sudah, Anda tekan enter untuk ke informasi purchasing. Nah, di informasi purchasing itu Anda masukkan purchasing group-nya, T, kemudian kode user Anda, kemudian setelah itu purchasing value key, ya, purchasing value key, nah ini di bawah ini pilih 1, kemudian GR processing time-nya adalah 1D. Ya, jadi di bagian purchasing itu yang Anda isikan adalah purchasing group, ini. Kemudian purchasing value key 1, kemudian GR processing time-nya 1. Kalau sudah, Anda tekan enter. Atau Anda pilih yang purchase order text di sini. Ya, tekan enter sekali lagi sampai muncul di sini, ya. Sampai muncul ini. Nah, ini language sama seperti tadi, jadi Anda tambahkan keterangan di purchase order text-nya. Jadi untuk bahasa Inggris, nama material ini adalah headlight extra bright. Jadi ini. Kemudian Anda tambahkan baru yang bahasa Jerman tadi. Ini create text, ya. Jadi create text itu Anda pilih yang Jerman. Kemudian diklik aja enter. Nah, ini Anda masukkan kalau di Jerman tadi nama persediaannya adalah yang ada di buku scan waiver. Scan waiver. Extra hell. Extra hell nomor user Anda, ya, 03. Oke. Tadi di purchasing order text, kemudian plan data, ini diklik aja. Nah, di plan data Anda masukkan storage bin-nya adalah ini isiannya BL01, ya, BL01. Kemudian diklik saja save. Ya. Nah, ini adalah cara membuat untuk material baru, ya, cara membuat material baru. Nah, misal di dalam Anda membuat material baru, ternyata ada beberapa informasi yang perlu Anda tambahkan. Misalnya terkait dengan data di dalam accounting, ya, data terkait accounting pada data persediaan Anda. Nah, Anda bisa melihat di exercise selanjutnya, yaitu exercise extend material master record by adding accounting data. Ya, jadi Anda menambahkan informasi terkait dengan data akuntansi pada material yang baru saja Anda buat. Ya. Oke,
Tikut yang Anda gunakan itu adalah MM01. Kemudian materialnya masukkan tadi yang sudah Anda isikan, TM500 YD ini. Kemudian yang Anda isikan atau yang Anda lakukan perubahan adalah accounting 1. Ini accounting 1. Kemudian dipilih saja continue. Kemudian plan-nya masukkan plan 1000. Kemudian diklik saja continue kembali. Nah, kalau sudah di bagian accounting 1 ini, Anda masukkan informasi seperti yang ada di buku. Jadi, informasi mengenai valuation. Ya, informasi mengenai valuation kelasnya Anda masukkan 3000. Kemudian price control-nya ini Anda pilih yang V. Yang V, kemudian moving average. Jadi kalau V itu moving average, jadi kalau yang S tadi standard price. Sehingga Anda isikan di moving price-nya di sini adalah sebesar, atau moving average price-nya sebesar 80. Ya. Kalau sudah, diklik saja save. Ya. Ini adalah cara untuk mengedit atau melakukan penambahan terhadap data material yang sudah Anda buat. Ya. Baik. Yang berikutnya adalah kita coba exercise yang berikutnya, yaitu entry age. Ya, jadi entry age itu adalah Anda membuat material tetapi Anda menggunakan dari material yang sebelumnya. Jadi Anda tinggal mengcopy saja beberapa informasi yang ada di dalam material yang sudah Anda buat sebelumnya. Ya, jadi misal materialnya tetap sama, tetapi sebelumnya adanya di plan 1000, kemudian Anda buat untuk plan 1200. Ya, jadi di plan 1000 Anda buat untuk plan 1200. Baik, kita coba dengan tikutnya MM01. MM01. Nah, masukkan materialnya T. Jadi 500. Ya, sebentar saya coba lihatkan di ini TM500 Y ini. Kemudian copy formnya sama. Terus di 03 ya. Kemudian Anda pilih aja enter. Ya, kemudian yang Anda pilih untuk ditampilkan hanya purchasing,
kemudian general plan data storage 1, dan accounting 1. Nah, ini. Jadi yang dipilih adalah, saya ulangi lagi. Ya, jadi yang dipilih adalah purchasing, kemudian general plan data storage 1, kemudian accounting 1. Ya, kalau sudah dipilih aja continue. Plan-nya Anda masukkan, jadi plan-nya itu 1.200. Kemudian street location-nya adalah 0001. Anda kopikan, jadi Anda buat plan persediaan yang sama tapi di-assign di plan 1.200, tetapi mengcopy dari plan 1.000. Dan copy formnya 1.000, kemudian street location-nya di sini adalah 0001. Ya. Kalau sudah, diklik saja continue. Nah, ini ya. Jadi sudah di plan 1.200 ya. Kemudian diklik saja save. Ya. Jadi itu adalah Anda ingin merubah mengcopy material ya. Jadi mengcopy material dari material yang ada di plan 1.000 di-copy ke plan 1.200 ya. Nah, yang berikutnya adalah Anda membuat atau melakukan perubahan terhadap material master record yang ada di plan 1.200. Itu Anda rubah ya, jadi Anda rubah yang di plan 1.200 tadi yang menjadi price control-nya tidak V tapi S ya. Jadi untuk melakukan perubahan tiketnya adalah MM02. Tiketnya adalah MM02. Kemudian ini ya, dia Anda masukkan kode materialnya, kemudian masukkan purchasing dan accounting 1, kemudian klik aja continue. Plan-nya Anda masukkan yang plan 1.200. Nah ini ya, jadi yang di plan 1.200 Anda coba ganti untuk data purchasing-nya, untuk yang post to inspection stock, kita cari post to inspection stock-nya. Ini ya, post to inspection stock-nya diklik. Kemudian di informasi accounting, dipilih saja, diklik aja di sini, dicari yang accounting. Ada enggak? Oke, Anda enter saja coba. Oke, kita coba kembali untuk melakukan editing data. Kita isikan yang accounting. Plannya tadi 1.200. Oke, ternyata masih belum bisa di-assign untuk yang data accounting sesuai dengan informasi yang ada di buku. Ya, jadi tadi kita hanya melakukan perubahan hanya pada informasi di purchasing saja.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan chapter 3, yaitu master data. Jadi nanti Anda bisa melihat transaksi ataupun material list-nya. Coba kita lihat ya, contoh. Untuk melihat material list, jadi Anda pakai MM60. Ya, jadi untuk cek material list-nya, Anda masukkan M500 YD2 sampai dengan M500 YD03 misalnya. Plannya Anda masukkan. Ya, jadi Anda bisa lihat beberapa informasi terkait dengan persediaan, ya. Atau kita bisa pakai display material, misal tadi yang sudah kita buat. Nah, ini contoh ya, jadi Anda bisa melihat material yang sudah material display, ya, material display ya, dengan menggunakan tikut MMPE. Ya. Baik, saya rasa itu saja penjelasan saya terkait dengan chapter 3, master data, baik itu master data untuk yang vendor maupun master data material. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sampai berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih.